Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa. Dimana pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pemberontakan PKI Madiun, kemudian materi yang kemarin itu tentang DITII ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kepada salah satu upaya untuk ancaman disintegrasi bangsa itu diantaranya adalah yang berkaitan dengan kepentingan di sini. Kepentingan apa yang dimaksud? Salah satunya mungkin ada dari APRA ya. APRA. Bukan aprak-aprakan ya. APRA itu Angkatan Perang Ratu Adil. Tokoh di balik gerakan APRA ini itu adalah Kapten Raymond Westerling. Jadi Westerling ini memainkan memainkan kepercayaan rakyat Indonesia yang memang sudah mengenal konsep Ratu Adil. Jadi nama gerakannya itu pun Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, selain daripada itu juga Raymond Westerling ini didukung oleh Belanda ya ketika itu yang memiliki tujuan untuk mempertahankan negara federal, bentuk federal di Indonesia. Nah, adapun Raymond Westerling ini kemudian melakukan sebuah gerakan ya, yang mana gerakannya itu kemudian ditujukan ya atau bertujuan tadi untuk mempertahankan bentuk federal ya. Mempertahankan bentuk federal atau RIS ya, dan juga ya, mempertahankan adanya kesatuan yang atau adanya tentara khusus ya, adanya tentara khusus atau ya, tentara yang berdiri sendiri ya, tentara berdasarkan bentuk federal. Nah, kalau misalkan kita telusuri ternyata memang ya ada juga katakanlah perdebatan antara kedua kubu ya dalam APRIS itu sendiri, di mana dalam APRIS itu kan Angkatan Perang Republik Indonesia. Jadi APRIS ini ya merupakan tentara nasional ya. APRIS ini tentara nasional, masa RIS ya. Masa RIS, apa itu RIS? Republik Indonesia Serikat. Kalau misalkan kemarin kalian mendapatkan materi sesuai dengan kurikulum, seharusnya memang ya materi yang harusnya dijelaskan itu sampai kepada pengakuan kedaulatan, dimana inilah pertama kali Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari pemerintahan Belanda ya, meskipun bentuknya itu RIS, Republik Indonesia Serikat, 27 Desember 1949 setelah KMB ya, atau berdasarkan KMB. Nah, RIS ini kemudian ingin dipertahankan oleh Raymond Westerling. Karena kenapa ingin dipertahankan? Karena ketika RIS ini diakui oleh Belanda, ternyata ya dalam rencana kedepannya itu sudah ada keinginan untuk mengembalikan lagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak lagi berbentuk federal yang terpisah ya, RIS ini. Jadi kalau misalkan berdasarkan RIS ini ya, Republik Indonesia itu negara federal yang mana ibu kotanya di Yogyakarta. Sementara RIS itu sendiri berkedudukan atau beribu kota di
Jakarta ketika itu. Jadi RI itu sendiri terpisah, Republik Indonesia terpisah, itu di Yogyakarta. Nah, inilah yang ingin dipertahankan oleh Raymond Westerling dengan dukungan dari kolonialis Belanda ketika itu. Dan pada akhirnya ya kemudian mereka menyusun rencana ya suatu gerakan pada tanggal 23 Januari 1950 ya. Itu kemudian APRA ya yang diaktori oleh Kapten Raymond Westerling ini menyerang kota Bandung. Jadi mereka melakukan konvoi dengan melakukan pembantaian secara membabi buta ya. Setiap ada orang yang berusaha untuk menghalangi. Memang ya pada tanggal 22 Januari 1950 gerakan tersebut sudah diketahui ya oleh pimpinan divisi Siliwangi, akan tetapi mereka telat untuk mengantisipasi ya, sehingga terjadilah gerakan dari Westerling ini. Dan Westerling ini tadi ya melakukan pembantaian secara membabi buta ya, memasuki wilayah Bandung ya. Pasukan APRA ini kemudian melucuti polisi ya di pos Cimindi, Ciberem. Kemudian juga mereka masuk ke kota Bandung, tepatnya atau menduduki markas staf divisi Siliwangi dan membunuh sekitar 15 orang di sana ya, termasuk yang menjadi korban dari pasukan APRA ini yaitu Letnan Kolonel Lembong. Jadi kalau misalkan kalian main ke kota Bandung ya, coba kalian kunjungi Museum Mandala Wangsit. Di sana ada ya atau di sana itu merupakan tadi ya markas staf divisi Siliwangi ketika itu. Dan di sana juga ada foto-foto tentang Letnan Kolonel Lembong ya yang kemudian dibunuh secara sadis ya di sana, dan mukanya itu hancur ya oleh tusukan-tusukan dari bayonet seperti itu. Jadi gerakan ini sangat mendadak ya dan cepat juga. Sekitar 150 orang itu menyerbu markas staf divisi Siliwangi tersebut, dan setidaknya total gerakan APRA ini di kota Bandung menewaskan lebih dari 79 anggota APRIS, dan juga banyak ya penduduk biasa itu juga terkena atau menjadi korban dari gerakan APRA ini. Nah, pemerintah RIS kemudian segera mengirimkan bala bantuan ya ke Bandung. Ketika itu kepolisian RIS mengerahkan satuan brigade mobile brigade polisi dari Jawa Timur di bawah pimpinan Komisaris Polisi 2 ya Sucipto Judodi Harjo. Nah, kemudian pasukan ini diangkat dengan pesawat terbang dari Jakarta ya. Nah, sementara itu di Jakarta itu juga terjadi atau sedang berlangsung pertemuan ya antara pemerintah RIS dan juga Belanda. Nah, jadi ketika pemerintah RIS ini kemudian memerintahkan ya atau segera melakukan upaya pengamanan ya di kota Bandung dengan mengirimkan satuan kepolisian ya dari yang berasal dari Jawa Timur. Di samping itu juga Belanda ternyata memerintahkan Westerling ini ya untuk segera meninggalkan kota Bandung. Sehingga gerakan ini pada tanggal 23 Januari itu sore harinya kemudian pasukan-pasukan dari Westerling ini meninggalkan kota Bandung. Ada yang kemudian menyebar ya ke beberapa tempat. Kemudian juga pasukan APRA ini juga ada yang bergerak juga ke Jakarta. Jadi mereka ternyata sudah merencanakan untuk
melakukan teror ya atau penangkapan terhadap pemerintah RIS ketika itu. Di antaranya mungkin ada Menteri Pertahanan ya, Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian juga mereka juga mengincar Sekretaris Jenderal ya Kementerian Pertahanan Ali Budiarjo, dan juga pejabat Kepala Staf Angkatan Perang ya Kolonel TB Simatupang. Jadi mereka mengincar orang-orang tersebut. Tetapi hal ini kemudian dapat digagalkan ya. Gerakan-gerakan APRA dari Bandung itu melewati Cianjur. Nah, ini dapat dihancurkan ya di wilayah Cianjur APRA ini. Sehingga pada akhirnya gerakan ini dapat dipadamkan, dan Westerling pun itu sendiri pada bulan Februari melarikan diri ya ke Belanda, dan sampai saat ini itu tidak diadili ya, kabur ke Belanda. Dan sampai saat ini Westerling itu tidak pernah diadili ya oleh pemerintah Belanda ketika itu.